tenang. Karena ada yang merasa terwakilkan. Umat Islam merasa tenang. Alhamdulillah, selama ini kita dihina, selama ini kita dinistakan. Alhamdulillah hari ini sudah ada apologet Islam. Baru juga setahun apologet Islam ini. Sementara apologet Kristen sejak Indonesia, bahkan sejak penjajah masuk, mereka sudah menggaungkan gerakan-gerakan kristenisasi. Bahkan penjajah masuk ke Nusantara ya bersama dengan para misionaris yang menggaungkan pembelaan tentang agama Kristen. Kita baru setahun. Saya masih ingat bulan 9 tahun kemarin apologet Islam ini didirikan. Kalian sudah panik. Baru setahun loh. Baru setahun apologet Islam Indonesia. Pembelaan akidah Islam Indonesia. Lahirlah kemudian individu-individu yang kemudian peduli terhadap serangan-serangan Kristen terhadap agama Islam di Nusantara ini. Suruh dibubarkan. Sementara nggak sadar, misionaris, apologet Kristen, baik itu yang dari Jerman, baik itu dari Belanda, sebelum Indonesia merdeka, sudah merebak ke seluruh penjuru tanah air. Sudah demikian adanya keadaannya, cara mereka itu melakukan kristenisasi bermacam-macam. Ada yang pura-pura jadi ustadz, ada yang pura-pura menjadi mantan ulama, ada yang berpura-pura kemudian menjadi kiai, keturunan wali, pemilik pesantren, santri, lulusan Muhammadiyah, lulusan apa. Intinya tujuannya memang terstruktur. Belum lagi kitab mereka menggunakan istilah-istilah Islam, menggunakan kata-kata yang sangat prinsip, yang sangat dimuliakan dan sangat dihormati di dalam Islam. Mereka pakai untuk apa? Untuk supaya memiliki karakteristik yang dimirip-miripkan dengan Islam. Jadi dari Bible, dari kitab mereka, Islam diserang. Dari gerakan mereka di lapangan, Islam diserang. Semua mereka lakukan serangan-serangan yang halus kepada umat Islam. Tapi giliran kita hadir mengingatkan bahaya ini terhadap umat Islam, hati-hati anak-anak kita dimurtadkan dengan program hamilisasi. Sekarang ini kita sedang menangani kasus hamilisasi yang terjadi di salah satu daerah di Sumatera Utara. Sampai hari ini masih bergulir di Polres. Coba. Ini apa? Ini bukti. Ini bukti. Bahaya ini ada mengancam kemudian umat Islam di mana-mana. Karena memang sudah terprogram. Kristenisasi itu adalah sesuatu program. Sesuai yang ada di dalam kitab mereka. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi muridku. Perintah itu. Pergilah beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau di Islam ada enggak? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Ada enggak? Ada enggak dalam Al-Quran? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ada enggak? Enggak ada. Beritakanlah kemudian Al-Quran kepada seluruh makhluk. Yang percaya sahadatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak di dalam Al-Quran apabila engkau mengepung suatu wilayah, ajaklah orang-orang yang ada di dalamnya itu kemudian untuk berdamai. Kalau dia sudah menerima perdamaian, jadikanlah mereka menjadi budakmu, suruhlah mereka bekerja rodi. Dan apabila mereka menolak kemudian kerjasama, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ada enggak di Al-Quran kayak gitu? Tidak ada. Di kitab yang mereka pakai memang ada. Jadi wajar ketika Nusantara ini pernah dijajah oleh mereka yang mentuhankan anak manusia. Oleh mereka yang kemudian mengkitabkan kitab Yunani. Itu pantas itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin menyatakan bahwa keberadaan kami
Apologet Islam Indonesia ini baru 1 tahun sudah membuat kemudian mereka kepanasan kayak cacing. Padahal jangankan gerakan individual, lembaga saja mereka gerakkan. Apa buktinya? Kita lihat kemudian Bible. Sampulnya mereka ganti dengan sampul Alkitab. Dan itu dijadikan satu praktek. Bagaimana Lina Wijaya, door to door, dari organisasi ke organisasi, bahkan sampai beraninya Apologet Islam Indonesia, tolong yang noise, jadi sasaran juga. Jadi sasaran mereka juga. Apologet Islam Indonesia mengadakan milad yang pertama, mereka datang berani-beraninya membagikan atribut kekristenan kepada kami. Kalau para pembela akidah Islam aja didatangi oleh Lina Wijaya membagikan atribut kekristenan sebagai misi pemurtadan, bagaimana dengan Islam awam? Ini jelas-jelas lembaga resmi pembela akidah Islam dari pemurtadan didatangin sama Lina. Apalagi teman-teman yang tidak ngerti ini. Dan memang betul di video-video Lina Wijaya dengan bangganya membagi-bagikan baju kaos kepada umat Islam. Dengan bangganya Lina Wijaya kemudian memposting video-video dia menginjili atau memberikan ajaran-ajaran Bible kepada wanita muslimah yang pakai hijab. Lalu dia bagikan hadiah kepada mereka. Dengan bangganya Lina Wijaya kemudian memvideokan orang-orang yang sudah jadi korban yang menggunakan kaos yang Lina Wijaya kasih dengan bangganya sambil tertawa menghinakan umat Islam. Nah, lihat nih, sudah ada yang masuk Kristen. Nah, kami bagikan baju kepada mereka. Ini sahabat-sahabat Muslim, kalau dibiarkan saja, apa ada yang bisa menjamin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan target mereka tidak terpenuhi? Kalau tidak ada apologet Islam, lalu siapa? Coba. Apakah Majelis Ulama Indonesia mampu membendung gerakan kristenisasi ini? Hari ini kita masih melihat orang-orang tampil di media sosial menyembah Yesus anak manusia menggunakan atribut-atribut Islam, Muslim. Apa itu? Pakai kopiah, pakai jilbab, pakai mukena, pakai sejadah. Apa ini tujuannya? Sementara kita di umat Islam itu tak ada yang menggunakan simbol-simbol kekristenan di dalam berdebat. Ada MUI bisa menghentikan itu? Sejauh ini enggak. Apologet Islam Indonesia sudah berdiri pun mereka masih menggencarkan gerakan-gerakan itu. Bahkan kami apologet Islam Indonesia yang dilaporkan oleh mereka. Nah ini. Jadi sahabat sekalian, saya katakan melawan gerakan-gerakan Dosma dan kawan-kawannya yang ingin menghentikan langkah apologet Islam Indonesia. Saya katakan sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia dengan sah melakukan perlawanan kepada saudara Dosma dan antek-anteknya. Anda jual, kami borong. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Anda lakukan upaya-upaya, kami juga akan melakukan upaya-upaya. Dan ingat, Anda tidak akan pernah sadar dan Anda tidak akan pernah menghitung sejauh mana langkah kami jauh lebih ke depan daripada langkah kalian. Hitung dan hitung-hitunglah. Ukur dan ukur-ukurlah diri kalian. Kemarin kalian publish akan turun demo
di depan Kominfo menurunkan anak-anak Batak 500 orang. Mana? 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 Ayo. Jadi kamu tidak akan pernah sangka-sangka. Jangan kau anggap kau melangkah 2 langkah. Kami tidak melangkah ribuan langkah lebih jauh ke depan dari kamu. Jangan kau pikir strategimu itu jitu. Strategi jitu seperti apapun yang kau lakukan. Strategi kami jauh berjuta langkah di depan. Kami sudah teruji, Bung. Kami ini keturunan-keturunan pahlawan. Nenek kami memiliki, kakek-kakek kami semua memiliki lencana-lencana pejuang. Kami cucu-cucu Petran. Jadi jangan Anda ragukan. Kalau hanya seperti kalian ini, dedengkot-dedengkot yang hanya ingin menghentikan langkah perjuangan umat Islam untuk membela akidah Islam dari hinaan penistaan kalian, jangan kalian pernah mimpi. Ya, jangan kalian pernah mimpi. Kalau umat Islam sudah mengatakan takbir Allahu Akbar, tak ada musuh di depan. Rata. Allahu Akbar, saya kira seperti itu sebagai pembuka. Nanti kalau misalnya ada izin waktu, saya diminta untuk mengulas lebih jauh strategi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Terima kasih banyak. Pun kalau tidak sempat hari ini, insya Allah mungkin malam atau besok, kita akan mengulas program C1 itu apa, C2 itu apa, C3 itu sampai C6. Supaya umat Islam di Indonesia ini sadar. Ternyata ada yang lebih bahaya daripada narkoba yang ada di sekeliling mereka. Yang mengancam anak-anak mereka, mengancam keturunan mereka. Yang bisa kapan saja menerkam anak-anak mereka. Sehingga yang tadinya Allahu Akbar tiba-tiba menjadi Tuhan Yesus. Dan tadinya Tuhan Allah tiba-tiba menjadi Tuhan Yesus. Itu. Kita akan ulas, saya akan ulas. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Saya akan ulas supaya umat juga tahu apa sih yang sering-sering disebut C1, C2, C6 ini. Supaya umat Islam semuanya bersatu padu untuk menjaga lingkungan kita, menjaga anak-anak kita. Kalau ada orang datang berpura-pura ketuk pintu membawa selebaran-selebaran dan seterusnya. Dan ingat, ada yang melakukan dengan cara-cara seperti itu. Ada yang lebih halus lagi. Ada yang lebih halus. Benar-benar bertitelkan kiai. Benar-benar bertitelkan ustadz. Ada. Nanti insya Allah hari ini kita ulas atau besok. Silakan saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Peta Lembu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, boleh kita saya izin boleh saya Gurunda? bicara sedikit dulu? Oh, silakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Kemudian Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Jadi mungkin menyikapi hal-hal seperti ini memang perlu kita satukan langkah. Ya, kita bersatu untuk melawan ya. Kita ini sebenarnya kan bukan defend ya. Kita bertahan gitu. Bukan kita menyerang. Apa yang dilakukan oleh Gurunda, para apologet Latin betul-betul mempertahankan akidah. Oleh sebab itu mungkin barangkali saya menyarankan ya kalau bisa kapan waktu kita rapat mungkin di Zoom, mungkin ada sesuatu juga masukan yang saya bisa berikan kepada kita semua, mudah-mudahan berguna gitu untuk kedepannya. Barangkali Gurunda sebagai ketua Dewan Pembina API mungkin saran barangkali mungkin kapan kalau memang memungkinkan, tidak usah banyak lah. Pokoknya mungkin Pak Ketua, Sekretaris, Bang siapa? Pak D, Bang Adi, ada beberapa orang lah. Coba kita rapat, ada sesuatu barangkali yang perlu saya sampaikan yang mungkin kita terlupakan gitu. Itu aja sih saran ya. Mungkin bisa kita pindah ke Zoom ataukah bagaimana ya, terus saya serahkan kepada Gurunda.
Itu aja. Lanjut. Ya, makasih banyak Bang Petalempu. Mungkin Bang Handi nanti yang akan menyikapi ini. Silakan Bang Handi, sebelum saya putar videonya dan Gurunda nanti akan membongkar apa sih itu C1 sampai C6 ini. Gurunda nanti akan mengupas dan membongkar apa yang mereka lakukan saat ini. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras Aduh, suaramu, Kores. Ini ada aku baru bangkit dari dunia orang mati. Ikhwan, ini akun baru ya, karena akun yang lama dia gugur tewas bersama penghujat yang bernama Tian. Dan kita adu hujat. Si Tian hujat anak istri gua hujat bapaknya, dipakai sama pelangi. Terus dia sakit hati, tapi guanya tumbang. Jadi ini bikin baru, Ikhwan. Silakan di follow ya. Ya anyway, ini kok jadi C1 C6 bukannya yang di ini Gurunda. Kemarin katanya mau bahas itu si siapa? Sukijat. Iya, sambil Makanya itu. saya katakan kalau ada waktu silakan kegiatan inti kita disampaikan. Oh, oke. Jadi ikhwani fisabilillah, stay tune ya. Ini siang-siang yang akan bakar-bakaran dan seru gitu, karena kita akan mengeksplorasi penghujatan yang terselubung, yang kami duga ini sengaja dilakukan oleh yang nanti akan kita bahas. Dan untuk orang yang nanti akan kita bahas, gue beritahukan kepada lu, terima kasih karena apa yang lo lakukan itu menjadi momentum bagi kami umat muslim bersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya jelek kali, Kores. Ini kok suara Sukijat kok jadi kayak gini? Pecah. Kayak Ya karena saya ini karena asam lambungnya udah sampai tenggorokan, tapi nggak apa-apa. Yuk sah lanjut. Fadol Sasugi dan yang lain. Volumenya Oh, kecilin. oke. Ustadz Alif dipanggil Bang Kores ya. Ustadz Alif suruh naik. Oke. Bang Handi, silakan kembali ke moderator Bang Handi. Monitor. Terus di spill aja, baru kita tanggapi ya. Spill aja dulu, siapa yang mana yang perlu. Ini api Malaysia siap support, Masya Allah. Ada juga api Malaysia ya. Subhanallah. Ya izin kalau gitu ya buat semuanya, Gurunda Juma dan para asatid. Saya akan putarkan video kegiatan kita tadi malam yang silaturahmi kita ya ke salah satu pengacara senior kita ya, Pak Alamsah Hanafiyah SHMH ya, dan jazakallah beliau siap mendukung pergerakan kita ya teman-teman. Kok mati HP-nya? Bentar. Oke, kalau gitu izin saya putarkan dulu videonya. Buat teman-teman di YouTube juga, selamat menikmati. Teman-teman, kita lagi berada di kantornya Pak Alamsah ya, di kantornya Pak Alamsah bersama Bang Glenn. Ini Bang Glenn pengacara handal juga, jagoan gua nih. Ini ada Pak Alamsah. Selamat malam Pak Alamsah. Ini ada Bu Nora Ali Lontong. Yes, Siska. Ini Nora. Ya. Nora silaturahmi dengan saya. Perkenalan di kantor saya. Hubungan akhir-akhir ini banyak berita di YouTube, informasinya ada pengacara melaporkan dia. Makanya saya tanya dia, apakah pengacara itu punya kapasitas melapor? Ada surat kuasa atau tidak? Benar nggak ada MP-nya? Itu ditanya, dia nggak bisa jawab, orangnya berapa? Itulah intinya. Ya. Berarti Bunda Dola belum ada ini laporannya? Belum? Belum ada. Belum ada. Pemanggilan juga belum. Ya, sudah. Jadi menurut Pak Alamsah, apa yang harus dilakukan sama Bunda Nora itu? Nah, nanti kita cek ke Polda Medan. Kalau pengacara itu memang dia melaporkan Bunda Nora, pengacaranya kita laporkan balik. Oh gitu, si pengacara itunya ya Pak? Pengacaranya. Pak Dosma itu ya? Ya.
Kalau enggak dia segera minta maaf atau dia mundur teratur. Nah, kalau misalkan dia minta maaf, gimana Bunda Nora? Sebagai umat muslim kita maafkan. Orang umat muslim ini gampang kalau orang minta maaf. Yang itu yang ngotot-ngotot. Bunda Nora ada rencana lapor balik nggak ke mereka, ke pemujat-pemujat mereka ya kayak Kiamat, Agatha, boleh ya Pak ya? Jangan melebar begitu dulu. Ini Oh, jangan dulu. khusus orang yang melaporkan dia. Jangan melebar. Karena berita rame ini katanya si pengacara itu kan melaporkan orang ke kondisi jumpa pers mereka. Nah, karena dia itu pengacara, saya pengen tahu kapasitas melapor apa? Apakah dia ada kuasa? Kalau kuasa dari mana kuasanya? Lah, iya. Karena dia terikat undang-undang advokat. Bertindak atas nama Gitu, Dinda. Santai aja. Udah ya Bunda Nora ya, tenang ya. Oh, ini ada Pak apa Pak? Pak Iwan. Staf dari Pak Alamsa. Staf Pak Alamsa ini, wah keren nih, mantap. Gambarnya kok kabur ya? Iya, mungkin mau di ini dulu Bang Andi, mau Iya, di Bang Risto juga. di action dulu, silakan Bang Andi. Jadi intinya adalah kami dari tim API ya. Ini juga karena Bang Juma meminta kami ke sana. Karena Bang Juma yang mempunyai hubungan langsung dengan beliau. Terus dijadwalkan tadinya siang ya molor jadi malam. Karena beliau juga baru dari Sumatera Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat Pak Alamsyah akan ke Sumatera Utara. Jadi keliling Sumatera beliau ini. Terus kemudian ya kami ke sana dalam rangka silaturahmi. Meminta karena beliau adalah advokat senior, ya kita tentu minta advice apa sih, seperti apa sih yang harus kami lakukan dalam hal seperti ini gitu. Ya beliau banyak memberikan edukasi hukum. Intinya adalah yang kayak beginian ya jangan panik, santai aja. Mempelajari celah-celah hukumnya seperti apa. Jadi Mbak Nora ya waktu itu ya setelah ketemu kayaknya wajahnya sudah mulai cerah. Ya bisa tidur nyenyak lah intinya gitu ya. Sekaligus nanti tanda tangan kuasa. Jadi terlapor itu semuanya gabungan advokat. Ya yang ada di Republik ini. Dikomandoi langsung oleh saudara kita Glenn. Jadi gabungan advokat. Ada yang dari Pradi, ada yang dari Pradin, dan lain-lain begitu. Akan bersedia menjadi penasihat hukum apologet Islam Indonesia. Termasuk pengacara senior juga Tengku Nasrullah. Beliau siap bergabung. Dan lain-lain, insya Allah akan bergabung semua. Gitu ya. Lebih baik memakai jalur ini daripada melalui jalur demo sih sebenarnya. Tapi nggak ada juga itu yang terjadi. Itu sih dari saya banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa ambil hikmahnya pertemuan tadi malam. Terima kasih kepada Pak Alamsyah yang telah menjamu kami. Pertama nyampe diberi air putih, kopi, martabak, apa semua sampai nasi Arab, apa sih namanya itu? Wah enak banget itu. Nasi biryani. Ya itu. Ada yang nambah sampai 5 piring itu yang hostnya kayaknya gak makan 2 hari nah ketemu yang kayak begitu. Jangan dibongkar rahasia dong. Malu sama Bunda Nora. Ya udah itu aja sih teman-teman ya, sabar saja. Nanti beliau juga akan berkeliling Sumatera. Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi setelah ada beberapa yang bertanya, termasuk saya yang bertanya ke beliau. Bagaimana kalau seorang masih terikat sebagai advokat. Terus dia sendiri melaporkan, tapi ini bukan delik aduan. Ya di sini dipelajari Nami, tapi ini agak sedikit ke intern. Ya lihat aja nanti seperti apa. Di samping ada etik, kemungkinan ada pidana juga karena terlalu beraksi gitu loh.
Ya itu termasuk ke joget-joget di depan Ka'bah itu. Jadi ya si DS ini ya siap-siap saja menghadapi ini semua. Nggak ada masalah sih. Kita itu nggak sebenarnya panik. Justru dengan adanya beginian lebih mempersatukan umat. Tadinya saudara-saudara Muslim yang tadinya mungkin tidur, semua terbangun. Ada apa ini? Saya ingin memberikan apapun yang saya miliki. Itu umat Muslim sekarang. Jadi Anda jangan bangunkan. Tadinya kami santai-santai saja. Kami hanya intern saja. Memberitahukan bahwa misionaris itu di mana-mana ada. Termasuk apapun itu. Tapi Anda membangunkan semua macan tidur, ya bangun semua. Ada yang jual sawah demi ini, ada yang jual apapun itu gitu loh. Tapi yang penting jangan jual harga diri. Karena harga diri nomor satu. Nah, Anda membangunkan kami, ya monggo saja. Apapun itu yang kita akan lakukan. Tapi ingat, kita itu menegakkan hukum, nggak boleh melanggar hukum. Tetap kita menghormati prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Itu kira-kira inti yang disampaikan oleh beliau. Sangat bijak beliau memberikan edukasi hukum kepada kita semua. Mulai dari celah yang paling sempit, beliau beritahu ini loh kuncinya. Sampai yang terbuka untuk umum begitu. Jadi kalau beliau sih kesimpulannya adalah, kalau yang kayak begini, ecek-ecek. Beliau banyak menangani kasus yang lebih besar di Republik ini. Atau menegakkan rasa keadilan kepada masyarakat. Apalagi yang kayak begini-beginian. Itu sih intinya dari saya. Anda yang memulai, terima kasih telah membangunkan umat Islam untuk bersatu kembali. Itu saya kembalikan ke host. Lanjut. Ya, Uniri Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku cuma bentar karena mau sholat, mau tidur. Ya, sebentar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tunggu, sebelum ke Uniri Pak, kasihan Bunda Nora dari tadi udah Oh, open iya. cam. Takut kusut nanti mukanya. Silakan Bunda Nora kalau mau ada yang disampaikan. Oh ya udah. Silakan Uniri Pak. Uniri Pak. Ya, ditutup kemaku. Sama Bang Sama Zuma. Rocky Gerung, sama Rocky Gerung. Bukan, Bang Zuma yang nutup. Oh, Gerung. Enggak ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama Ya, saya mau makasih banyak Uniri Pak atas narasinya yang Kian begitu bagus. Santang. Ya, itu belum, sangat berintelektual tuh. Silakan Bunda Nora. Tanggapi itu. Belum. Mau tidur, aku mau turun bentar aja. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat Allah, dengan adanya satu momentum membuat kita akhirnya tahu siapa penghujat-penghujat sesungguhnya. Berkat adanya Dosma si Jabat, anak Batak, viral di Nawijaya, viral penghujat si Edwin si Botak yang mengatakan namanya Profesor Dr. LCMA, kemudian viral lagi Agatha, viral. Alhamdulillah, jadi semua yang diberikan kepada kita itu ada hikmahnya. Cuman masalahnya adalah Dosma, aku nggak terima kau intimidasi aku. Kau kemarin lagi diskusi baik gue sama si Opit, kau masuk, kau ngintip-ngintip, kau nonton kan? Aku tahu kau nonton loh Dosma. Kau bilang apa? Tangkap Rifa. Emangnya aku tersangka? Kau telah melakukan penyalahgunaan kepengacaraan loh, kode etik. Aku nggak perlu jadi pengacara ya, tahu kalau Intimidasi itu penyalahgunaan. nih. Kau telah Intimidasi. menyakiti aku yang lemah lembut hati dan tidak sombong dan baik ini loh. Aku lemah lembut loh kalau seandainya berhadapan dengan Oten baik. Kau menyakiti hatiku, aku tak terima. Dosma, kutunggu kau satu kali selama 1000 tahun untuk kau bertanya kenapa motifmu itu. Tunggu nih, kameranya agak jauh dari muka, lubang hidungnya terlalu gede. Ini nakut-nakutin saya loh. Saya lagi menginjili Ovid, lagi ngajarin Ovid. Enak aja. Kau mau menghentikan kami menyampaikan kebenaran dalam perspektif ajaran kami? Jangan mentang-mentang Oten-Oten udah ketampol mulutnya dengan kami, dengan kitab kalian. Berani-beraninya kau menghalang-halangi kami, pasukan kebenaran ini. Kau pikir kami takut? Mentang-mentang kau ngaku-ngaku anak Tuhan. Yang kayak gitu Dosma. Istrimu bentar lagi jadi hakim kan? Kebayang gak kau memusuhi kami? Jangan kayak gitu Dosma. Ada kode etik, pengacara-pengacara aja. Masa aku kau tuduh-tuduh, tangkap-tangkap, kau provokasi. Kau tahu gak gara-gara kau?
Banyak yang bilang di sini di bawah itu, sini Rifa, mana aku karungi katanya. Terjadi kejahatan kepadaku, kau bertanggung jawab karena kau telah memprovokasi orang. Nah aja kau. Dia aku punya screenshotnya. Dia bilang tangkap Rifa katanya. Emang aku ini penjahat? Tunjukkan nih, biar nggak jadi fitnah, tunjukkan. Dia Ya, bilang tunjukkan. tangkap Rifa katanya. Itu intimidasi, itu udah kena delik Ya. hukum itu. Aku kan lemah lembut hati aku bang. Kok bang, Akang? Nggak usah kayak gitu, orang udah tahu nih Rifa ini siapa. Iya orang udah tahu kalau aku tuh lembut banget kan. Tadi dulu, Akang bentar lah aku mau cari data ini tuh loh. Bentar soalnya file aku banyak banget bang. Kemarin handphone aku dihack bang. Alhamdulillah. Bentar. Si Bom Bom berantem sama Presiden King sama Rudy Yohanes coy. Dia bagi-bagikan mukanya Presiden King. Udah dibagikan si Bom Bom muka Presiden King guys. Ada nggak? Dapat nggak mukanya Uni? Bentar. Ini lebih penting ya daripada yang tadi. Bentar. Ya, karena PC The King ini kan penghujat kelas kakap, jadi kalian semua harus Presiden tahu. King akhirnya. Nih moodnya berubah-berubah ya Kia. Bentar. Mana fotonya? Mana fotonya kirim? Iya, Uni Rifa ini. Bentar dulu, ini lebih penting loh, biar kita Iya. sebarkan di sini. Mana? Cepat sini kirim. Nah, kita kirim ya. Bentar dulu, aku telepon dulu sama Intelku dulu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Fotonya, Nih ya, fotonya kirim. Uni Rifa ini emang kayak gini nih. Itu saya bilang tuh, moodnya berubah-berubah itu. Ya kirimin dulu. Oke. Di mana? Di room bom ya? Ini kenapa Unik nggak ditangkap-tangkap ini sama Uhti Nora? Kenapa itu penjaranya kok bagus? Bentar. Tumpul mereka Bang Kores ternyata. Bentar. Diam. Ini kita lagi, ini penting nih. Kita butuh mukanya. Lama banget. Siapa yang mau nangkap Unik tuh namanya? Rosma. Dosma. Dosma. Kok lama banget, woi? Atau ini penjara kali? Unik sama Uhti Nora di penjara ini. Aku izin ya, gantian sama Ustadz Alif ya. Ini penjara bukan nih? Ini fotonya. Ini fotonya coy. Ini fotonya. Wah, si Presiden King ketahuan mukamu. Lari kemana kau? Mampus. Mana lihat si pipis kucing? Wah mantep ya pipis kucing kena mukanya anjir. Ustadz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wait. Waalaikumsalam. Si Bom yang bagi-bagiin fotonya. Wabarakatuh. Kok gitu? Kok kenapa dibagi-bagiin? Ya, ini dulu yang tadi ya, yang si Dosma ngancam saya ini dulu. Si buset toh, ini kayak udah rubah lagi. kayak angin ini ngomongnya. Iya, Nih benar-benar. Nih, Dosma si jabat nih, tangkap Rifa. Padahal si Opit lagi bersaksi nih, ini Rifa tuh bagus, Bang Zuma bagus. Nih Opit lagi mengakui itu kalau kami dia dapat ilmu dari kita. Tiba-tiba si hantu belau bilang tangkap Rifa. Ini emang bapaknya punya negara ya? Udah jalan berapa? 3 minggu ya? 3 minggu gak ditangkap-tangkap anjir. Lama Tumpul banget. mereka. Tuh. Kita lihat muka si pipis kucing ya, bentar ya. Mana si pipis kucing? Kali nih. Bentar. Wah asik nih aja bahan bully. Bentar dulu sabar. Aku jari aku keseleo nanti. Bentar. Lihat Uhti Nora di penjara dia Wah, ini ngunyah-ngunyah fotonya. makanan. Ini fotonya. Ya seperti yang beredar itu ternyata. Si Presiden King ya. Ini Presiden King nih. Guys. Mukanya guys. Kok pakai filter pula? Coba jangan pakai filter dulu. Mana lihat? Ini guys. Ini guys. Yang sama yang beredar itu. Emang yang beredar itu foto dia. Presiden King. Si sang debater. Si itu yang ngasih gambar. Kok kayak Si gini Rudy. mukanya? Mukanya kayak jalangkung anjir. Tunggu. Kita lagi ya. Waduh. Satu persatu mereka buka aib sendiri ya. Ini kenapa sih bom buka-buka begini nih kenapa? Ini lagi berantem. Tunggu. Kita dengar ya mereka berantem ya. Bentar, ini penting buat peradaban ini ya. Itu kumis yang kiri 13 lembar, yang kanan 15 lembar itu. Bentar. Kita dengar dulu. Kayak rokok. Kebakar rokok itu kumisnya. Si Presiden King berada di plus 65. Mana itu? Daerah mana itu? Plus 65 itu Coba dilacak, Vietnam. Hah? Ya bukan Indonesia kalau plus 65. Oh, pantesan dia bener ya Oten ini emang sengaja pergi ke luar negeri buat menghujat aja kerjaannya ya Presiden King Kong. Berarti dia TKI ya si pipis kucing ini. Singapura. Oh di Singapura dia. Dia Plus 65 TKI. guys. Oh itu bisa. Kembali ke topik yuk. Oh iya lanjut. Bang Andi nggak mau nih lihat berantemnya bom sama si Rudy Yohanes. Kamu lihat? Enggak, aku mau lihat si bom berantem sama si pipis kucing. Mana?
Nih. Ini baru apa lama? Ini barusan ini lagi terjadi nih. Oh ya udah silakan. Ntar dulu. Mana dulu? Mana nih? Intel Ya, aku habis kebalik, ini coy. nanti kita akan spill kegiatan API ya, terutama di daerah Sulawesi Selatan. Sebentar lagi akan saya spill. Teman-teman, tolong di tab-tab layar di gaspol ya, biar komalnya kuat. Nanti setelah itu kembali ke Gurunda untuk membongkar. Udahlah lanjut dulu, aku mau buka dulu. Aku mau tidur, mau sholat dah. Dadah Ini semuanya. Aku mau bener-bener turun. nih, kayak Mohon maaf kalau ada angin. kata-kata yang salah. Ya, semoga kita semua live ini nih. Mana nih? Ini orangnya masih Udah. Gak jelas nih. Bener-bener ini. Unik. Perempuan sama Ini dia, aja ini Japri aku kayak pipis kucing iya. sama si siapa satu lagi tuh yang diabetes itu. Aduh lupa namanya. Siapa sih? Bom ya. Bentar, aku minta linknya dulu. Linknya woi. Mana? Capek tahu cari-cari. Ih. Mana? Oh, si sang debater. Oh, namanya sang debater. Aku lupa. Aku pikir Rudi Yohanes. Sang debater. Bentar. Sang debater. Lagi berantem dia. Mantap. Oh iya dia lagi live. Ini. Karena kita sudah tahu masalah gini Bang Lembah gitu, masih yang dia udah lakukan untuk apologet ada gak gitu? Oh, dia lagi menghantam si pesi kencing. Yang gede, tadi saya ngomong, saya lagi di jalan nih, telepon kenapa berdering Bang? Anak-anak saya lagi digeruduk, saya langsung telepon Rudi Yohanes tuh, bro. Ya gue nggak tahu ini, lu ada orang nggak? Ini lagi di handle. Itu lagi live, ya lu masih live, tanya Rudi. Tadi sampai siapa naik tadi Graciopia lo apa siapa tadi Bang Sapo udah naik semua ini ngeri-ngeri sedap juga ini pada naik semua ini ngeri-ngeri sedap semua. Kan ini kerjanya nggak ada, bacotnya doang gede percuma. Mendingan kita yang diem-diem tapi bekerja di belakang. Mereka bekerja. Tahu tuh lagi kayak gimana. Rudi juga tahu, betul nggak? Ya Pak Bomum juga saya dengar jadi teman-teman ya sudah banyak juga menolong sudah sakit disampaikan kok semuanya. Saya juga sudah cek apa ini. Rudi tolong naik Pak Apolos, Bapak Pendeta saya punya abang. Nah, Pendeta Pak Polos, Apolos. naik Pak Polos, saya Pak Abang Polos. saya Ini itu. abang kita juga ini kawan. Dari Jakarta, Pak Pendeta teman saya punya Pak senior. Polos, ayo Pak Polos. Jujur ya, bukan mengecilin ya Rudi ya, 150 juta 7 pengacara kurang gitu. Bukan mengambil beli motor aja. Salam Pak Pendeta, Polos, salam. Silakan Ya, lanjut salam, ya. salam. Pak Rudi. Salam, aja, Bang Rudi. Pak Polos. Salam. Ya, terima kasih Pak Lembah. Ya. Ya, selamat berjuang ya Bang Rudi. Maju terus, nggak usah terpengaruh dengan ya biasalah. Kalau ada masukan ya kita terima, tetapi juga masukannya itu yang bijaksana. Ya. Kalau mau Di sini pada sibuk. Kenapa ada masalah donasi? bisa. Kenapa masalah donasi? Akibat donasi. Saya sering telepon Pak Bom nggak boleh begini. Oh ya, iya siap Bang. Begitu juga dengan Bang Rudi, saya masuk naik beberapa kali yang lalu. Jadi maksudnya gini, teman-teman. Udahlah, tadi berantemnya katanya udah lewat. Udahlah, aku kena peringatan nih. Turun aku dulu. Assalamualaikum. Dadah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena ini Undiripa kena pelanggaran. Bang Handi, gimana Bang Handi? Saya spill langsung atau gimana ini? Izin, Bang Handi. Bang Handi, kita spill kegiatan API atau gimana? Atau Ustadz Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, Para guru ini semua, sambutan Bapak-Bapak dari semuanya. Ketua API ini. Silakan Ustadz Alif. Waduh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati di sini para guru semuanya yang hadir di sini, terutama Panglima kami Bang Zuma, Aikores Kangkian, Bang Handi, Utinora, Pak Desugi dan Bang Rocky, semuanya lah, dan yang menyimak ya di bawah. Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia sejauh ini berusaha berjalan sebisa mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Ketika kami berkaitan berbicara dengan hukum, maka kami tidak pernah lepas konsultasi dengan para pakar hukum yang ada. Sehingga apa yang kami jalankan seperti tadi pesan Bang Handi, kita menegakkan hukum bukan dengan di sini memang kita sama bahu-membahu berbagi tugas dan lain sebagainya, yang menyampaikan informasi kepada umat, yang menjalin komunikasi dengan para ulama, para tokoh dan sebagainya kita sampaikan, kita paparkan terhadap hal-hal yang berkaitan ancaman terhadap umat Islam. Ya, ancaman di sini tentu bukan tentang fisik yang kita sampaikan, tapi tentang akidah, di mana yang dialami oleh umat Islam saat ini dan kasus-kasus yang ada kita paparkan. Jadi kita tidak asal ngarang gitu ya. Alhamdulillah semua saudara-saudara kita menyambut baik, para ulama kita menyambut baik semua itu karena kita menyampaikan sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi di sini kita berbagi tugas dan kita juga sedang tanamkan bahwa Yayasan Apologet Islam itu bukan yayasan gaib, bukan yayasan yang hanya online, TikTok, ini dan itu, bukan. Kita memang sesuai dengan ketentuan yang ada juga, kami juga menjalankan silaturahim. Kami minta doanya dari para ulama, para tokoh umat Islam. Sekiranya ada pelarangan, kesalahan dan sebagainya, kami juga minta pendapat, nasihat dari mereka. Jadi alhamdulillah sejauh ini kami terus berkoordinasi, mengajak kita semua sama-sama bersatu. Dan berkaitan dengan yang lagi ramai saat ini, bagaimana tindakan orang yang suka joget-joget dan melaporkan dari kami, wallahi kami tidak pernah gentar sedikit pun, demi Allah. Cuman kita punya cara ya, begitu. Mungkin saya tidak akan panjang lebar dan kami juga ada komunikasi dengan yang lain. Terima kasih host dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita spill dulu ya aktivitas di Sulawesi Selatan. Silakan. Izin ya, boleh ya di spill Bang Andi ya. Boleh, udah tadi izin sama Banjuma boleh. Baik, inilah teman-teman kegiatan kita di Kalimantan Selatan ya. Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ya, yang telah mendatangi Kapolda di sana. Kita simak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini baru di Sulsel ya, di Sulawesi Selatan. Belum, kita nunggu teman-teman di DPW lain ya, terutama Jawa Barat, Jakarta dan sebagainya. Kita tunggu laporannya dan akan kita spill ya. Yang barusan kita spill itu di daerah Sulsel atau Sulawesi Selatan. Mungkin Gurunda mau menanggapi, silakan Tapadol Gurunda. Gurunda Juma, monitor.
atau mungkin masih jauh dari perangkat. Mungkin yang lain, Ustadz Suki, Ustadz Alif, Bang Handi silakan. Ya inilah yang dimaksud tadi dari awal bahwa ya menegakkan hukum itu tidak melanggar hukum. Ya memang prosedurnya ya memang harus di LP kan gitu ya. Ya di LP itu prosedur hukum ya tergantung pihak kepolisian menanggapi apa enggak. Ya, yang jelas tidak boleh menegakkan hukum di tengah jalan. Menegakkan hukum dalam anarkis dan seterusnya begitu. Ini prosedurnya. Sebenarnya sih Dosma ini ya benar sih dia langkahnya melaporkan. Cuman persoalannya kenapa dia sendiri yang sebagai pelapor gitu ya. Nah, di sinilah salah langkahnya sebenarnya. Jadi kita menunggu teman-teman yang ada di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing kalau nggak salah seluruh Indonesia itu terbagi-bagi siapa yang mereka LP kan. Mereka sendiri yang berkreasi, mereka sendiri yang dibangunkan. Ya tadinya mereka itu pada tidur, santai, aktivitas sebagaimana biasanya. Baik itu orang kerja di sawah, baik itu orang kerja di laut dan seterusnya. Mereka semua bangun, satukan tekad. LP kan mereka. Itu tanpa diperintah, inisiatif mereka. Nah, untuk itu jangan di framing lagi tukang lapor. Ini hanya berbalas pantun saja. Dengan ya tentu melalui prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Ya, Jabodetabek, mungkin Jakarta, Banten, ya jadi Polda Metro, Polda Banten, Polda Sumut juga. Polda Jabar, seluruh Indonesia insya Allah bergerak. Polda Bangka Belitung akan bergerak secepat mungkin gitu ya. Jadi teman-teman saya rasa kalau udah kayak begini baru satu dispil ya, itu pasti panik. Si Agatha pasti nggak bisa tidur nyenyak. Kita dulu pernah LP kan satu oknum yang berinisial U, seorang perempuan, di Polres Jakarta Selatan. Setelah kita spill LP-nya, beliau menelpon ke sana kemari yang terlapor ini. Tapi tidak sempat kami menjawabnya. Beliau keburu dipanggil, meninggalkan dunia ini. Gak usah disebutkan namanya. Kasus anak Batak, itu kalau nggak salah tanpa LP atau ada LP yang jelas itu pakai model A sebagaimana kasus yang terdahulu. Jadi anak Batak ini termasuk residivis. Betul kata Bang Yoma tadi. Kalian itu sebenarnya kalau tahu diri Anda tidak akan berbuat hal yang beginian. Kita ini datang hanya untuk meluruskan, membela, edukasi. Tujuannya kepada siapa adanya Apologet Islam Indonesia ini? Tujuannya adalah edukasi, bahkan melalui media sosial dan dunia nyata kami akan memberitahukan kepada saudara-saudara kami bahaya sekali misionarisme itu, misionaris itu. Mereka melakukan berbagai cara. Cara indomisasi, hamilisasi, orang lagi susah disamperin, berbagai macam cara, dari door to door, brosur kesana kemari, bahkan ada Bible itu diberi sampul Al-Injil berbahasa Arab di sana. Apa maksudnya coba? Ngapain kalian mau ke Arab-Araban? Bukankah kalian selama ini nggak suka gitu loh? Apa maksudnya? Ini namanya maling, benar-benar maling yang tidak tahu diri. Jadi kalau teman-teman nanti dapat orang-orang yang kayak begini, laporkan kepada pihak yang berwajib. Ini ada, kita memang ini udah lama ini barang, kita akan spill dulu Kang. Apa maksudnya seperti yang kayak begini-beginian? Agama kok dijual murah banget, dengan cara licik. Kami selalu mengimbau kalau area diskusi. Jadilah pemeluk agama itu sebagaimana kitabnya. Ya. Back to original, back to budaya, back to kantor pusat. Kagak usah berkamuflase, kagak usah niru-niru.
Kenapa? Videonya kirim lagi yang tadi. Hilang ada, lagi apa ya? ada. Ada. Kagak usah berkamuflase, kagak usah bohong-bohong, kagak usah tipu muslihat. Apa adanya saja. Sebagaimana Hindu, Buddha mereka tidak pernah ngemis-ngemis tuh. Ada satu nanti kita spill juga bagaimana seorang apa ya namanya ya? Ada beli putu juga di Bali merasa resah, aktivis Hindu yang ada di sana. Ya di spill aja dulu baru Kita sambil spill dulu komentar. ya. Silakan. Ya. Oke. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini sudah di sini. Kristenisasi. Ini kristenisasi misionaris dari orang timur ini, dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa al-Masih Rasulullah. Makanya kawan-kawan, tolong kami untuk membantu. Wa anna dan saya Isa al-Masih katanya. Hal-hal yang tidak diinginkan, kalau ini didiamkan, misionaris semakin merajalela. Nih, Al-Injil, ini yang sudah dibagi-bagikan. Tolong, kawan-kawan, dari Banser, dari Pagar Nusa, dari apapun, untuk kalau memang peduli dengan agamanya harus segera bertindak. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam di mana sih? Di mana itu? Nanti dari belakang kita koordinasi sama yang spill ini. Yang jelas ini sangat berbahaya karena ini berbahasa Arab. Kita serahin dulu ke Ketua Umum. Silakan Ustadz Alif. Iya, tapi sebenarnya ini lucu sih karena itu jelas berarti dia menyasar kepada umat Islam, memelintir lalu mepet-mepet lah, karena logikanya kalau mau menyebarkan kepada Kristen Indonesia emang ada yang pintar bahasa Arab, belajar bahasa Arab? Kan nggak ada itu, mestinya bahasa Indonesia aja, kenapa pakai bahasa Arab pula? Mau mengikuti polanya di Islam gitu, biar ke Arab-Araban, biar masuk. Inilah ya yang sering kita adakan dalam ranah perdiskusian. Ketika berdebat dengan kita, berdiskusi dengan kita, mereka katakan beda karena memang kalah argumentasi, tapi di lapangan faktanya mereka nyerempet-nyerempet, mengambil, menyamakan. Saya izin sedikit lagi ya, boleh menyampaikan tentang visi misi dari yayasan ya. Boleh, sampai 2:30 Pak Ketum. Lanjut. Kalau Oke, sedikit baik. nggak boleh, kalau sedikit harus banyak. Ya udah, nanti saya akan banyakin ya, yang lain pokoknya pada tidur. Tapi jangan terlalu banyak. Gimana sih? Udah ditawar. Lanjutan. Pertama, kenapa saya tampilkan ini? Karena masih banyak yang belum tahu. Ini visi misi yang tertuang ya di dalam yang terdaftar di Kemenkumham, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Pertama, misinya apa? Nih. Kabelnya kurang panjang, bentar. Nah, mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang tertuang di dalam surah jadi lupa aku. Al-Anbiya ya, ayat 107. Allahu Akbar. Afwan kalau salah jadi. Nah, berikutnya kan misinya apa? Transfer ilmu pengetahuan bagi sesama umat. Mengoptimalkan digital dan internet sebagai sarana dakwah.
dialog perbandingan agama secara online maupun offline, bersinergi dengan individu, organisasi Islam, dan instansi pemerintah atau swasta guna mengukuhkan ukhuwah Islamnya. Ini visi misi yang ada di Yayasan Apologet Islam Indonesia, sudah terdaftar. Tiba-tiba ada orang yang lagi cari nama, dengan nama ini melakukan sebuah provokasi. Apa kalimatnya? Bubarkan API, sayangilah agama Islam. Padahal yang komen ini non-muslim. Coba. Ini menunjukkan kebenciannya. Padahal kita, yayasan ini justru mengajak, ayo kita mengikuti, mematuhi aturan yang ada. Ketika kita berdiskusi secara online, ayo kita diskusi baik-baik. Itu sudah berusaha kita terapkan, kita ajak juga diskusi secara offline. Tujuannya apa? Ya itulah para misionaris yang menyebarkan agamanya ketika dia menyasar kaum-kaum awam. Hei, Anda mungkin untuk orang yang awam, mohon maaf, bisa kau guncang akidahnya. Tapi kalau kau benar agamamu, ayo kita diskusi baik-baik. Online boleh, offline juga boleh. Sudah kita ajak berkali-kali. Sudah kita ajak itu. Ayo sampaikan. Coba tadi Al-Injil, kitab yang kau sebarkan itu, ayo paparkan kepada kami. Ayo bagikan kepada kami. Silakan, ayo kita buat diskusi. Kalau kau benar itu agamamu adalah sebuah kebenaran. Karena faktanya di lapangan ketika kita berdiskusi, justru kalian mengatakan beda, malah justru menghina Nabi Isa alaihissalam. Nah itulah ya, kita yayasan dari Apologet Islam Indonesia. Visi misinya sudah jelas dan itu terdaftar, dan kita mengajak diskusi yang baik. Tiba-tiba dari oknum tertentu non-muslim mengatakan bubarkan API. Apa? Ya bisa jadi mereka merasa terganggu, terusik. Jemaat makin habis. Nah, karena banyaknya yang bersyahadat. Seperti waktu kemarin di Milad API, 1 tahun perjalanan API, Masya Allah luar biasa, tanpa ada paksaan untuk memeluk Islam, dengan sukarela mereka 60 orang selama 1 tahun, secara resmi yang ada sertifikatnya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir, Allahu Akbar. Nah, begitu. mungkin Terima kasih. Ya, Ustadz Ali, mungkin video yang tadi saya spill itu mungkin berkaitan dengan Spill lagi spill lagi tadi saya pengen tanggapi itu yang izin ya, yang ada lingkarannya. Oh, siapa siap. sih dia? Itu dulu ya. Sebentar dulu Kak, jangan dipindahin topik. ya yang tadi Ustadz Ali. Nah, Ya ini kita baca aja ya. Ini akun asli apa palsu ya? Dosma Sijabat SH MH CLI CPM. Ya nggak tertulis. Pastikan asli Bang Handi, karena ada rekaman aslinya dan langsung saya klik profilnya. Bentuk videonya ada di saya. Kapasitas apa Anda ini sebagai orang yang saya rasa orang termasuk orang akademik ya? Sudah bertitel-titel banyak gini kok statement Anda kayak orang baru jatuh dari pohon gitu, apa? Seperti kepala kebentur, sakit kepala, apa nggak diperhitungkan kok bahasanya gini abad. Melalui forum ini saya meminta kepada Ketua Peradi Prof. Oto Hasibuan, yang kebetulan beliau sekarang adalah Wakil Menteri Kemkumham, untuk menyikapi anak buah Anda ini yang cenderung provokatif di lapangan. Saya minta kepada Ketua DPW Peradi Jawa Barat untuk menertibkan anggota Anda yang sudah di luar batas mencampuri intern yayasan kami yang resmi juga yang Anda keluarkan dari Kemenkumham. Jadi pada dasarnya adalah Anda tidak menghormati nomenklatur di Republik ini yang mengeluarkan, yang mensahkan Apologet Islam Indonesia adalah Kemenkumham. Tapi Anda sendiri yang meminta memubarkan, artinya secara tidak langsung Anda memprotes ketua umum Anda, yaitu Prof. Oto Hasibuan. Untuk itu kami minta kepada DPW Peradi Jawa Barat untuk menertibkan anggota Anda mana. Karena kami punya harga diri. Kami umat Islam, kami bisa bertindak di luar batas
Artinya berbalas pantun apa yang disampaikan oleh Dosma si jabat yang Anda bisa baca di layar televisi Anda. Untuk itu, sekali lagi, atas nama Apologet Islam Indonesia, sebagai humas, menyampaikan sikap kami keberatan atas statement Dosma si jabat yang meminta API dibubarkan. Kira-kira begitu statement dari kami. Untuk itu mohon perhatian ke semua pihak, termasuk dari Peradi tempat Dosma berorganisasi. Kira-kira begitu statement dari API. Lanjut. Ya, mungkin Gurunda udah dekat dengan perangkat. Tapadol Gurunda untuk menyikapi tentang Dosma dan C1 sampai ke C6 nih. Ada kitab yang udah dirubah sama mereka menjadi tulisan Arab semuanya ya. Ini udah benar-benar pemurtadan tingkat dewa ini. Silakan Gurunda Tapadol. Mungkin masih ada. Oh, mantap. Mic-nya belum kebuka. Ke mute, Dinda. Ganteng. Oh, Amit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Ah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ah, ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Wih, mantap. Sudah sampai. Sudah sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu untuk Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik kita naik. Oke, barakallah segala lagi. Jadi anak-anak yang nggak tahu apa-apa didoktrin, memakai apa ya itu Banyuma, memakai atribut-atribut yang biasa dipergunakan umat Islam. Yang paling parah kau pakai barokallah, apa itu? Ada aja nih orang ini. Apa baunya gitu loh? Oh, mereka ini orang-orang siapa gitu? Maksud saya kenapa sih kalian ini ya buka komal atau buka semacam forum terbuka gitu loh. Ajarkanlah Kristen itu apa adanya. Iya, tampilkan Yunaninya gitu. Terus ajarkan secara terbuka dan jujur gitu, tidak ada unsur-unsur tepu-tepu gitu loh. Kenapa sih kalian masih pakai ala-ala Belanda? Pakai curang gitu loh. Ada apa isi kepala kalian? Inilah yang kami hadir meluruskan. Anda yang resah. Itu ya, kira-kira menurut Anda atau semua ini teman-teman yang mau mantau di sini, kira-kira mereka ini gitu loh. Tolong tulis di komentar masing-masing, ini orang ini sebenarnya masih sehat atau udah gila gitu loh.
ya sehat atau sudah nggak sehat ini orang-orang yang kayak begini ya. Termasuk si Dosman tadi itu. Statementnya itu agak provokatif. Ya, tulis saja komentar di bawah, tentu yang bijak. Itu sih komentar dari saya. Ini sangat meresahkan masyarakat. Apabila di tengah-tengah Anda menemukan orang yang kayak beginian, ya, laporkan ke pihak penegak hukum. Karena dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Apalagi ada unsur tepu-tepu. Membuat sebuah buku yang menyerupai Al-Quran. Tangkap orang yang kayak beginian. Bawa ke kantor polisi untuk proses hukum. Termasuk si Dosma. Dosma, Anda harus bertanggung jawab apa hak Anda membuat statement membubarkan API. Padahal API itu izinnya keluar dari Kemenkumham. Ini saya beri waktu 3 kali 24 jam. Apabila si Dosma tidak memberikan klarifikasi secara terbuka, kami akan mengambil jalur sebagaimana mestinya. Sekali lagi, 3 kali 24 jam. Si Dosma tidak memberikan klarifikasi, kami akan mengambil langkah hukum. Itu kira-kira statement dari saya. Jangan salahkan umat Islam Jawa Barat kalau Anda didatangin rumahnya diminta klarifikasi. Jadi sebelum kami umat Islam datang ke rumah Anda atau datang ke kantor Anda meminta klarifikasi, lebih baik kalian gentleman minta maaf atau apa maksudnya di media sosial. Itu statement dari saya. Kita beri waktu 3 kali 24 jam. Kalau enggak, sekali lagi saya ulang, kami akan datang ke rumah Anda meminta dengan baik-baik klarifikasi. Pilih mana? Kami akan meminta mendatangi rumah Anda, mendatangi kantor Anda, atau Anda dengan sadar sendiri mengklarifikasi melalui media sosial. Maksudnya apa? Anda meminta untuk API dibubarkan. Kira-kira begitu, kembali ke host. Tambahan sedikit Bang Handi, jangan lupa minta maaf. Ya kalau mau minta maaf silahkan saja. Itu aja sih, lanjut. Ini kenapa Utinora kok belum di penjara-penjara? Udah sebulan. Woi, udah sebulan lama banget dah. Mau ditunjukin lagi cara kerja yang benar. Ini Ada ada lagi yang mau disampaikan? Ya silakan Ustaz. ya, atau kita spill lagi ya. Ada tadi kan versi cetak ya. Versi cetak menggunakan menjalankan misinya, yaitu kitab suci Injil kan gitu, dengan ada teks bahasa Arab dan lain sebagainya. Jangan lupa kawan-kawan, ada juga yang berbentuk aplikasi. Ada. Saya spillkan ya, inilah kenapa Islam itu kita hadir mengajak, ayo kita sama-sama berdiskusi aja. Jika memang kalian mau menjalankan agamamu kan gitu. Ini saya buka ya, saya buka. Ada berbentuknya aplikasi sama ini. Ini namanya Kitab Suci Audio. Ini sudah saya install dan di sini sudah 5.000 lebih yang download. Nah, kalau kita buka di sini, nah ini dia ke-Islaman semuanya. Ntar ya, kita buka aja. Ya kayak mana? Ini keterangan tentang ininya ya. Gimana sih? Nah, kita buka. Oke, nah seperti ini. Jadi ini banyak kawan-kawan ya. Ini yang tentu punya Kristen semua ini, yang komentar juga banyak.
Di sini dijelaskan. Ini yang selama ini menjadi blunder sendiri ketika orang Kristen berdebat, menyerang kata Allah, menyerang kata Nabi Isa. Di sini dikatakan kitabnya secara bentuk cetakan Isa Al-Masih, kata Allah dan seterusnya. Ini ada nih. Bahkan doa Nabi Musa dan seterusnya. Bahkan dijelaskan juga tentang contoh. Ini nih. Ini istilah-istilah dari Islam nih. Al-Qodrat, Al-Kalam, Al-Hayat dan seterusnya. Keluarga yang sakinah, kurban yang hak dan konflik batil, kedoliman dan ketakwaan. Semuanya tentang bagaimana narasinya itu ke Islam-Islaman. Narasinya ke Islam-Islaman. Tapi memang dalam hal menjelaskan kekristenan. Bahkan ada dalam bentuk bahasa Arabnya juga. Kalau kita buka lagi. Ntar lu Tat. Ya. Istilah-istilah dulu Tat. Baca dari atas Tat. Lucu istilahnya. Ini dulu Tat. Halaman ini dulu Tat. Izin. Siap. Ya. Al-Qodrat, Al-Kalam, Al-Hayat. Keluarga yang sakinah. Kenapa gak tambahin warahmah dan warar? Itulah dan seterusnya. Mawaddah warahmah. Oh ya, gitu ya. Terus apalagi di bawahnya lagi Tat. Ini ya, kurban yang hak dan konflik batil, kedoliman dan ketakwaan, janji berkah Allah dan imannya Ibrahim kepada Allah, rahmat dan murka atau azab Allah. Allah Kok yang ada melihat. Ibrahim? Memang ada Ibrahim di kitab dia ya? Nggak ada. Ini kalau kita Menyebut buka nama lebih Ibrahim nggak ada nabi. Kita ini aja Ya, Bang. Ini bisa ya. dibuka juga kok. Saya buka aja ya di sini ada artikelnya ini yang saya bilang tadi ini nih. Ini ke Arab-Araban, Allah yang esa. Tapi nanti isinya hakikat puasa. Wih, puasa. Air yang mendatangkan berkah, mutiara doa-doa yang berkah, keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Maaf Ustaz, yang itu hakiki. Gayanya Islam banget. Nama itunya apa tuh? Nama aplikasinya Ustaz? Ini aplikasinya ada kalau kita buka ya. Ada Iya. yang di Google Chrome juga ada, yang bentuk aplikasi juga ada. Ini kalau kita buka, nah ini nama aplikasinya, Kitab Suci. Iya, itu buat teman-teman semua boleh dulu di-download, habis itu kasih rating bintang 1, setelah itu dihapus lagi tuh aplikasi itu, biar dilenyapkan sama Play Store itu. Kasih ulasan yang seburuk-buruknya itu aplikasi. Ini aplikasi juga harus dilaporin. Ini siapa yang buat aplikasi ini juga nih? Kita simpen nih. Ya itulah kita umat Islam yang ada di Yayasan Apologet Islam Indonesia mengajak mereka yang malu-malu menyebarkan agamanya di tengah umat Islam dengan sebuah forum atau dalam bentuk dialog atau berdiskusi, mau secara online, mau secara offline. Kan fair toh kita ngajak. Bener, itulah kita adanya berdirinya yayasan ini. Berdirinya yayasan ini. Kita mengajak itu. Kalau memang benar agamamu punya jati diri, mau menyebarkan, ayo. Kami siap mendengar, mengikuti atau apa ya istilahnya. Mana dalilmu bawa sini? Ayo buktikan kebenaran kitabmu, kita diskusi. Apa yang engkau narasikan, buktikan, ayo. Lalu disiarkan, disaksikan oleh banyak orang. Silahkan semuanya menilai, menentukan mana yang benar, mana yang bisa diterima oleh akal sehat. Gitu caranya kita hadir ini. Tapi memang buat mereka yang kepanasan, yang tidak suka karena terjadi mungkin dari kalangan mereka menyusut dan sebagainya, sehingga framing negatif, serangan kepada yayasan itu hadir. Kayak gitu. Tiba-tiba ada provokasi seperti yang tadi typing dia katakan bubarkan api katanya. Nah itu, padahal dia tidak ada kepentingan. Bubarkan api karena api menghalangi kami untuk tepu-tepu. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Coba. Bagaimana coba ketika dalam ranah perdebatan mereka begitu tidak sukanya dengan istilah kearab-araban atau berusaha membeda-bedakan. Nabi Isa itu beda, siapa Al-Masih itu siapa, tukang ngusap apa. Itu mereka narasikan itu dengan merendahkan. Tapi ada kitabnya, inilah silsilah Isa Al-Masih dan seterusnya. Nah itu makanya nggak punya jati diri jadinya. Belum lagi website-website yang lain yang mereka buat.
kok ada lagi itunya ya tadi ya. Itu yang paling parah itu. Ada kata sakinahnya. Sakinah. Kenapa nggak diterusnya sakinah, mawaddah warahmah? Kenapa sakinah doang gitu loh? Atau sakinah ini nggak ngerti kali artinya apa ya? Kenapa nggak pakai istilah Yunani sih? Ini yang pembuat aplikasi ini kenapa Anda tidak mau beryunani? Bukankah Bible Anda berbahasa Yunani? Kenapa mesti selalu memakai istilah-istilah Islam? Mana jati dirimu coy? Ini orang benar-benar ini buat aplikasi penipuan ini. Penipuan publik. Ini harus dilaporkan ini benar ini ya. Ini waduh bahaya ini kalau dibiarkan. Terima kasih Ustaz Alif menemukan ini. Simpan semua bukti kita sekaligus nanti. Ini orang kayak begini bersih-bersih deh semua deh. Kita gerakan bersih-bersih. Bukan untuk supaya itu agama sebelah itu tidak berkembang. Enggak. Tapi silakan berkembang. Tapi jujur menyampaikannya. Jangan tipu-tipu muslihat kayak beginian. Gitu loh. Bible-nya dicetak ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman. Hampir menyerupai Al-Quran. Dari mana asal usulnya begitu? Kau Arabkan dulu baru kau terjemahkan ke Indonesia. Kenapa nggak Yunani aja di situ tampil baru Indonesia kan keren gitu loh. Mestinya Yunani dulu original teksnya baru ke Indonesia. Kenapa harus dari Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia, baru ke Burundi, ke Jepang? Kenapa diputar-putar tuh? Nah ini sangat berbahaya. Makanya dengan adanya API, kami ini datang, baik melalui media sosial, maupun dunia nyata, mereka pasti panik. Nah, ini API kalau tidak diserang brutal, ini berbahaya. Misi kita ini gagal total di mana-mana gitu loh. Berbahaya buat kita ini kemana-mana nanti seluruh Indonesia, di mana-mana ada API ini nanti menghadang kami. Tidak bisa lagi kami menjual kebodohan, tidak bisa lagi kami tipu-tipu. Nah, supaya mereka lagi bisa leluasa berkembang di mana-mana, ya mereka minta API dibubarkan. Karena API ini adalah batu sandungan buat mereka. Maukah kalian semua ini? Tulis di komentar teman-teman. Baik di sini maupun yang ada di YouTube. Saya minta supaya Anda juga ada semacam advice dari sahabat semua yang mendengarkan live ini, baik nanti yang sudah offline. Pertanyaan satu, apakah API ini terus dilanjutkan atau dihentikan? Saya ingin polling dulu ya. Apakah API ini terus dilanjutkan atau dibubarkan? A. Dilanjutkan, B. Dibubarkan. Wih, mantap pertanyaan itu. Tapi terlepas dari semua jawabannya, selagi kita Yayasan Apologet Islam Indonesia sesuai dengan aturan kita punya agama, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti undang-undang yang berlaku di negara kita, pantang mundur. Walaupun hanya tinggal satu pejuang, pastikan akulah satu di antaranya. Bismillah. Mantap, keren, Jazakallahu khair, keren pokoknya. API terus lanjut, nggak ada bubar, nggak ada apa. Emang mereka siapa? Apalagi ini si cebol. Aduh, bisa apa kau? Siapa kau? Manusia setengah tiang. Gak usah sok-sokan mau bubarkan. Jadi hasil polling hari ini tidak ada satupun penonton, hampir 2000 ya. Tidak ada satupun dibubarkan. Semua lanjutkan. Terima kasih. Hampir 2000, semua. 2000 lebih. Allahu Ya. Akbar. Baik yang ada di YouTube maupun di sini. Total nanti bisa jutaan. Bisa jutaan nanti. Di YouTube juga lebih banyak. Julkifli Mabas, Andi Selebes Channel, Sugi Bible Berjalan apa? Alif Channel, Akang Satria Channel. Nanti polling ini nanti Anda tulis di bawah. Komentar lah. Komentar mengenai, fokus di sana komentar Anda tentu yang bijak. Mengenai statement si Dosman, si jabat ini meminta API dibubarkan. Komentarlah yang benar di sana ya. Nanti baik offline maupun live pada kesempatan kali ini. Terima kasih dukungannya kepada API. Waspada apabila Anda menemukan yang aneh-aneh di kampung Anda, laporkan segera kepada pihak yang berwajib.
Karena dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Apalagi dengan unsur tepu-tepu kayak beginian. Laporkan dia, bawa dia ke kantor polisi. Kandangin dia. Orang yang kayak begini. Terutama si Yosua dan konco-konconya itu selalu bergerilya di pelosok-pelosok. Waspadai juga Rizuli Lubis yang sering menipu di lapangan. Tempatnya di Monas kami udah bubarkan, dia cari tempat baru lagi. Waspada orang-orang seperti mereka. Nah kalau untuk secara nasional, kita akan selalu menghimbau kepada Lembaga Bible Indonesia untuk segera revisi ulang. Untuk segera revisi ulang dengan catatan, hilangkan semua istilah-istilah Islam atau istilah dalam Al-Quran di terjemahan Bible Anda. Kembalilah menjadi Kristen yang baik, punya jati diri, supaya orang bisa membedakan yang mana Islam, yang mana Kristen, yang mana Hindu, yang mana Buddha. Jangan ada unsur-unsur lagi berkamuflase, niru-niru dan seterusnya. Ini harus dihentikan yang beginian. Karena mulai dari sinilah, inilah pemicunya. Kepada si Dosma si jabat. Nggak pakai N Bang Handi. Ya, Dosma si jabat. Saya mohon Anda baca Bible, pelajari original text Bible, dan Anda orang hukum, lihat terjemahannya seperti apa. Disinilah sumber masalahnya. Anda hanya mengambil outputnya, tapi tidak melihat sumber masalahnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, silakan bergantian. Saya mau minum kopi, campur apa ya enaknya. Terserahlah. Oli bekas. Ya, ini ada Mikhail. Mikhail, Muslim apa Kristen Mikhail? Kristen. Kristen, baik. Anda udah menyimak dari awal ya, saya pikir ya, karena dari tadi Anda udah di atas. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan, bertanya atau apa, silakan. Iya, jadi. Itu suara kipasnya dijauhin dulu Pak, boleh? Soalnya noise. Oh, noise ya. Oke. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kenapa di Alkitab itu ada bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab itu adalah sebuah bahasa. Begitu juga bahasa Yunani. Itu adalah sebuah aksara. Jadi bahasa itu diperlukan untuk dimengerti bagi setiap teritori atau daerah tertentu begitu. Jadi meskipun ada Alkitab dalam bahasa Arab, ya artinya akan tetap sama gitu, maknanya akan tetap sama. Hanya saja bahasanya berbeda. Seperti itu. Ya, Cukup dulu, saya mau dulu itu Pak saja Rocky. sih yang ingin saya tambahkan. Pak Michael, menerjemahkan Yunani itu ke Indonesia, pakai kamus atau ke Arab dulu minta bantuan? Saya ulang ya, Anda jawab dengan jujur ya. Yunani original text Bible Anda itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, A pakai kamus, B ke Arab dulu minta bantuan. Yang mana yang benar? Jangan pilih. Apa kurang greget? Saya ulang. Menerjemahkan Bible yang berbahasa Yunani ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus, B ke Arab dulu minta bantuan. Yang mana yang benar? Silakan dipilih A atau B. A. Kamus. Oke, baik. A. Saya kasih contoh. Anda pernah mendengarkan kata Theos? Ya, Theos. Oke. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan kamus Yunani Indonesia. A itu, saya ulang ya. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus Yunani ke Indonesia, B Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia. Yang mana yang benar?
Apa kurang diulang lagi? Masih apa? Oke, Theos, sekali lagi. Theos yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A. Kamus Yunani ke Indonesia, B. Kamus Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia. A atau B? A. A, pintar. Baik, kita cek. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Ke bahasa Inggris dulu. Theos ke Inggris apa? Ke bahasa Inggris. Ya. Buka kamu saja di situ kalau bisa. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, ini anak jujur ini bagus ini. Ya, Jadi- terjeda dia. Jadi Michael udah pintar tadi. Jadi menerjemahkan Yunani ke Indonesia, iya pakai kamus Yunani Indonesia. Bukan pakai kamus Yunani Arab, Arab ke Indonesia. Jadi nggak perlu ke Arab minta bantuan gitu loh. Kristen itu tidak berasal dari Arab. Oke? Jadi udah benar dia tadi memilih jujur menerjemahkan Yunani ke Indonesia ya pakai kamus Yunani Indonesia. Nah, sekarang saya tes dulu Yunani ke Inggris dulu. Bagaimana bro? Yunani Theos ke Inggris apa hasilnya? Waduh. Theos ini kan? Ya. Apa bro? Theos terjemahkan ke bahasa Inggris siapa? Sabar ya teman-teman. Kita nggak boleh maksa dia. Kan mungkin ilmunya belum nyampe. Tapi pelan-pelan satu kata. Akang bisa bantu nggak Kang bukain Google Translate Kang? Bantuin dia Kang. Ada yang bisa buka Google? Bentar. Gini. Biar greget. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Bang Jibril, biar makin greget ya. Kita gantian, Utinora gantian sebentar ya, Utinora ya. Nggak apa-apa ya. Oh. Ya, Bang Abdi Jibril kerja biar aja. naik dulu. Bu Utinora di bawah aja dulu, jangan kemana-mana. Jangan iya, dulu ini. Siap. Silakan Ya, Bang Bang Jibril. Jibril. Oke. Bantu kami dengan data Bang. Biar- Masya Allah. Betul. Ya. Langsung ke Mbak Jibril. Langsung kerja ya Bang. Tolong Bang bukain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jibril bantuin buka kamus dong. Yunani ke Inggris dulu. Baru Yunani ke Indonesia. Masya Allah Bang Ya, Jibril. Bang Michael duduk manis aja ya, Bang Michael ya, biar kita yang kerja. Di sini kalau kita translate Theos, itu artinya God. Theos. Dalam Yunaninya, Theos.